Namun tiba-tiba kita merasa marah, benci, rakus, dan mengingini yang jahat seperti berbicara kotor tentang orang lain dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, mengapa hal-hal ini tidak pernah meninggalkan saya? Tolonglah saya. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Kali ini kita ada dalam rangkaian pembelajaran Kitab Roma pasal yang ke-7. Pak Yohanes akan memberikan sebuah topik, yaitu peperangan orang-orang yang berada di luar hukum Taurat. Mari kita perhatikan pada pasal yang ke-7 Kitab Roma, di mana ada satu perdebatan yang cukup sengit bagi mereka yang ada di luar hukum Taurat yang terjadi dalam bagian ini. Pak Yohanes akan menjelaskan bagaimana dan mengapa orang Kristen hidup dalam dua dunia secara bersamaan. Karena itu, tetaplah bersama dengan kami dan kita akan mencari tahu jawabannya. Saudara, seperti yang telah Anda dengarkan, ada kebebasan. Kita sudah terbebas dari perbudakan. Ini yang dibicarakan di pasal 6. Kita sekarang telah terbebas dari dosa. Kita tidak lagi menjadi budak dosa. Amin ya? Amin. Namun masalahnya sekarang adalah kita sedang berperang melawan sesuatu yang lain. Ini yang akan kita lihat di pasal yang ke-7. Paulus menjelaskan kepada kita dalam firman Tuhan hubungan antara kita dengan hukum Taurat. Penting bagi kita memahami apa itu hukum Taurat dan tujuannya. Paulus menjelaskan dan berkata, perhatikanlah saudara-saudara. Aku akan menjelaskan kepada kalian apa hubungan antara hukum Taurat dengan kita. Hukum Taurat sama seperti seorang perempuan yang telah menikah. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Ini merupakan hal yang sama berkaitan dengan hukum Taurat, yaitu kepada mereka yang mengikuti Kristus. Mari perhatikan penjelasan Paulus dalam ayat yang keempat. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Dengan kata lain, saudara, ini merupakan hal yang sama dengan perempuan yang bebas dari ikatan. Karena apa, saudara? Karena suaminya telah meninggal, sehingga ia bebas untuk menikah lagi. Kita tidak lagi bergantung atau memiliki hubungan yang intim dengan hukum Taurat lagi, karena kita sekarang merupakan milik orang lain, yaitu Yesus Kristus. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging yang dimasukkan di sini adalah keinginan untuk berbuat kesalahan atau dosa. Kecenderungan untuk tidak mentaati Allah, itu maksudnya ya. Hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Oleh sebab itu, dalam sisi positif, orang Kristen adalah seorang yang berada di luar hukum Taurat. Dengan kata lain, dia tidak lagi bergantung dari hukum yang lama itu. Dan kenyataan ini, atau kebebasan yang baru ini akan menimbulkan sebuah peperangan. Perang dalam hidup mereka yang sekarang berada di luar hukum Taurat. Firman Tuhan berkata, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Apa masalahnya sekarang? Jika hukum Taurat itu ditolak dalam bagian ini, maka apakah ada masalah dengan hukum Taurat itu sendiri? Mengapa Allah membuat hukum ini? Jika memang hukum ini merupakan sesuatu yang sia-sia atau tidak baik. Paulus menjelaskan, saudara, tunggu dulu. Tidak seperti itu. Mungkin kita yang kurang memahaminya. Sekali-kali tidak. Perhatikan, saudara. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapatkan kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Inilah mengapa orang-orang berkata bahwa segala sesuatu yang dilarang itu lebih baik. Masalahnya bukan dengan melarang sesuatu,
Masalahnya adalah orang tersebut menyadari bahwa ada sesuatu yang negatif, yaitu melawan hukum Taurat itu sendiri. Terlebih lagi dia akan memiliki keinginan untuk melanggar hukum tersebut. Orang tersebut akan merasakan keinginan untuk melanggar hukum Taurat itu sendiri. Dan sebenarnya tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dosa tidak berkuasa lagi. Dosa tidak memiliki kuasa apa-apa jika tidak ada hukum Taurat. Dan 10 perintah Allah. Paulus berkata, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup, sebaliknya aku mati. Dengan kata lain saudara, masalah dengan hukum Taurat bukan karena hukum Taurat itu sendiri. Namun ketidakmampuan kita untuk mentaati hal tersebut. Dan oleh sebab itu kita justru akan menghadapi masalah yang lebih serius lagi. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Demikian kalau kita baca ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Supaya kita memahami hal ini lebih baik lagi, seperti kita periksa ke dokter gitu ya. Kemudian ia akan menunjukkan kepada kita berdasarkan beberapa tes yang dilakukan, bagaimana keadaan kita yang sebenarnya. Dan sekarang hasil tes tersebut sebenarnya apa? Tidak menyembuhkan kita, hanya hasil tes saja. Ada banyak orang yang melarikan diri dari dokter yang tidak ingin diperiksa supaya mereka tidak tahu apa sakit penyakit yang mereka alami. Takut kalau tahu dia, ada sakit begini. Memang kita ini termasuk aneh ya. Ini sebenarnya hasil dari rangkaian tes yang kita lakukan tidak akan membuat kita lebih baik atau menyembuhkan kita. Kan cuma memberitahu. Bahkan dokter pun tidak akan senang dengan hasil pemeriksaan yang kita lakukan. Namun di sisi lain saudara, perlu diingat di sini. Karena kita tidak akan pernah tahu masalah serius apa yang sebenarnya kita miliki. Demikian halnya dengan hukum Taurat. Yang sama seperti serangkaian pemeriksaan yang menolong kita ya untuk mengalami hal-hal yang lebih baik. Tujuannya baik. Namun ini hanya menunjukkan betapa buruknya sebenarnya keadaan kita. Jadi Paulus mulai berbicara mengenai masalah yang utama. Peperangan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang telah dibebaskan dari hukum Taurat. Ini yang menjadi fokus sekarang. Dan peperangan apa yang terjadi secara terus-menerus, yaitu kehidupan mereka yang memiliki kesadaran, yang berada di luar hukum Taurat. Apa masalah utamanya? Yaitu situasi yang kita alami. Meskipun kita terbebas dari hukum Taurat, namun masalah adalah masalah di dalam hati kita. Paulus berbicara mengenai sebuah peperangan yang besar yang harus dialami oleh setiap orang Kristen dalam kehidupan mereka. Ya, kita bebas dari hukum Taurat. Namun kita masih harus berjuang melawan godaan, melawan dosa dalam tubuh dan roh kita. Kita belum sepenuhnya dipulihkan sebagaimana yang kita alami setelah kebangkitan. Perhatikan ayat 15. Sebab apa yang aku berbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Apakah saudara pernah mengalami sesuatu seperti ini? Pinginnya sih enggak, tapi kok melakukan ya? Nah itu. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi apa? Dosa yang diam di dalam aku. Ini merupakan peperangan yang utama, saudara. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Saudara, Paulus menyerukan keputusasaannya. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Saudara, Paulus menyatakan bahwa meskipun kita telah bertobat, terbebas dari hukum Taurat, bebas dari penghakiman atas dosa, dan tidak lagi menjadi hamba dosa, ingat, kita masih memiliki peperangan yang besar yang perlu kita hadapi. Kita memiliki masalah dan kesulitan. Dan peperangan terbesar kita semua adalah keinginan untuk melakukan apa yang baik, yang merupakan keinginan yang datang dari Roh Allah yang hidup dalam kita. Pada saat yang bersamaan juga kita memiliki kecenderungan terhadap dosa, yang merupakan sifat alami kita. Perang besar ini berlanjut. Nah, sekarang pertanyaan penting yang kita miliki adalah, apa respon Allah terhadap peperangan dari dalam yang kita derita ini? Sebentar lagi kita akan melihat, karena pada bagian akhir dari pasal 7 ini, Paulus mulai memberikan petunjuk atas jawaban ini. Petunjuk pertama adalah dengan mengakui kelemahan serta kerentanan kita. Paulus tidak membela dirinya. Paulus tidak menjadi seorang yang religius. Oh enggak, saya enggak pernah berdosa. Tidak, saudara. Ia mengakui bahwa ia sedang ada dalam masalah. Ia berkata, aku ini manusia celaka. Ia menyadari semua fakta yang ada bahwa peperangan ini akan berlanjut, karena tubuhnya merupakan sasaran dari maut. Paulus berkata bahwa masalah ini akan berlanjut, namun ia berharap supaya ia memperoleh kemenangan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan kata lain, masih ada harapan, saudara. Ada jalan yang jelas sekali yang perlu kita tempuh. Namun detail ini akan kita temukan di pasal 8. Jadi sabar dulu ya. Kita akan memahami lebih dalam lagi mengenai hal ini. Paulus juga berkata bahwa pergumulan kita serta peperangan kita akan berlanjut, namun dalam Kristus Yesus kita akan memperoleh kemenangan. Karena ia adalah pengharapan kita. Amin ya. Amin, saudara. Jadi pastikan Anda kembali lagi dalam pelajaran kita selanjutnya, dan kita akan melihat bagaimana cerita ini berakhir. Namun sekarang mari kita dengarkan bagian tanya jawabnya ya, karena ada banyak hal yang perlu kita pelajari bersama. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian surat Roma pasal yang ke-7 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik peperangan orang-orang yang berada di luar hukum Taurat. Baiklah saudara, sekarang kita masuk pada giliran untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Yohanes. Tentu ini merupakan peperangan yang hebat yang terjadi dalam kitab Roma pasal yang ke-7. Namun, pertanyaan saya adalah, siapakah yang sedang berperang dalam peperangan ini, Pak Yohanes? Dalam ayat yang ke-14, Paulus berkata bahwa ialah yang mengalami akan hal ini. Ada drama apa yang sedang terjadi nih, Pak Yohanes? Baik, Pak Oti, kita perlu memperhatikan hal yang tertulis dalam bagian ini secara baik. Karena banyak sekali ya orang yang membaca bagian ini dan berkata, aduh, ini adalah masalah Paulus. Dan ini mungkin merupakan sesuatu yang berkaitan dengan duri dalam daging Paulus. Jadi ia memiliki masalah dan kesulitan. Dan bagian ini mungkin merupakan kesaksian Paulus secara pribadi. Sekarang penting bagi kita menggarisbawahi bahwa kitab Roma pada dasarnya berbicara mengenai doktrin iman Kristen. Jadi ada realita dosa yang dinyatakan dengan jelas dan menjelaskan bagaimana Allah memberikan anugerah kepada kita, yaitu pembenaran di dalam Kristus Yesus. Dari pasal 16 seterusnya, kitab Roma mulai memberitahu kita masih ingatnya tentang bagaimana kehidupan kita setelah kita mengenal Kristus. Jadi Paulus tidak hanya berbicara mengenai kehidupan personalnya atau hidup pribadinya. Ia berbicara mengenai hidupnya sebagai contoh dari realita yang nyata bagi kita. Jadi peperangan ini merupakan peperangan kita juga. Ketika ia berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Aku, nah perhatikan, merupakan referensi dari kita semua. Paulus juga berjuang dalam perjuangan rohani yang terjadi antara dosa dan kehidupan baru di dalam Kristus. Dan peperangan ini berlanjut. Ingat ya, ini bukan peperangan secara politis, namun secara rohani. Sebagaimana kita perhatikan di dalam pasal 7 ini. Jadi Pak Yohanes, kita melihat di sini bahwa hidup dalam kehidupan Kristen sepertinya kita sedang berada dalam sebuah peperangan. Terkadang Paulus sendiri membuat kita menjadi pusing. Sepertinya semua orang Kristen mengalami skizofrenia ya Pak Yohanes. Yaitu ada dua pribadi yang tinggal di dalam kita. Satu sisi kita ingin A, namun
Yang kita lakukan adalah B. Kelihatannya ini merupakan hal yang aneh, Pak Yohanes. Lantas bagaimana kita bisa memahami akan hal ini? Baiklah Pak Oti, jelas sekali bahwa menjadi orang Kristen tidak berarti kita menjadi aneh, tidak waras. Meskipun ada realita yang berbeda seperti yang Anda sebutkan baru saja. Dalam sisi positif, ada skizofrenia yang positif di sini. Apa itu? Ya, penyakit kejiwaan ya. Mengapa hal ini terjadi? Karena masalahnya ada di dalam hati. Masalah ini berkaitan dengan dosa dalam tingkatan yang berbeda dari kehidupan manusia. Kita menyadari bahwa ada keselamatan dan pengampunan, namun sebenarnya ini merupakan proses yang terjadi dalam diri kita dan proses ini akan selesai dalam kehidupan kekal. Proses berkaitan dengan menyembuhkan, pemulihan, penebusan, memang sedikit menyakitkan. Lantas, apa masalah utamanya di sini? Masalahnya adalah bahwa pada awalnya, seseorang yang jauh dari Allah merupakan hamba dosa. Dan tidak ada konflik yang terjadi di sini. Ini merupakan realita yang sama dengan seseorang yang tinggal di sebuah negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang semena-mena. Dan mereka yang berada di bawah kuasa ini tidak bertindak apa-apa. Karena mereka sudah bersikap apatis mengenai hal ini. Dan karena mereka telah terbiasa dengan hal ini. Namun jika kita menyadari bahwa ada realita lain, ada kemungkinan lain, maka semuanya ini akan berubah. Jadi, masalah peperangan yang kita sedang hadapi ini, itu diakibatkan oleh keadaan kita yang lemah. Kita gagal, namun pada saat yang bersamaan, kita ingin terbebas dan menang dari keadaan ini. Kita terus-menerus berdosa, namun pada saat yang sama, kita memiliki keinginan untuk berhenti berbuat dosa dan melakukan apa yang baik. Nah, sebelum kita mengenal Kristus, kita hanya memiliki satu kecenderungan saja. Namun sekarang, oleh karena kita memiliki Roh Allah dan keselamatan, perjanjian yang baru, hukum Allah tertulis dalam hati kita. Jadi kita memiliki keinginan yang melawan keinginan alami kita. Yaitu apa? Dosa. Masalah yang kita alami adalah karena kita mengingini sesuatu, namun pada saat yang bersamaan, kita tidak menolong diri kita sendiri. Jadi sebenarnya menjadi musuh dari diri kita sendiri dalam proses ini. Dan dalam peperangan yang kita senantiasa perangi ini adalah kita akan bertumbuh dan ini adalah proses pengudusan yang kita harus lalui. Namun yang akan membuktikan bahwa kita adalah orang Kristen sejati atau tidak adalah tidak dengan seberapa damainya Anda. Namun apakah kita memiliki peperangan ini dalam hati kita atau tidak? Setiap orang yang tidak pernah mengalami masalah-masalah ini, mungkin ya, belum memahami Injil secara benar. Tidak puas dengan keadaan juga harus diharapkan dari situasi ini, Pak Yohanes. Tepat sekali, Pak Oti. Ini merupakan sebuah revolusi melawan diri kita sendiri. Ini seperti seseorang yang memberontak, meskipun ia hidup seorang diri saja, karena ia lari dari rumah. Jadi terkadang hal yang benar bagi kita lakukan adalah untuk lari dari diri kita. Karena kita ini bisa menjadi seseorang yang sangat berbahaya, Pak Oti. Jadi sekarang dalam bagian ini saya berpikir bahwa Paulus itu agak bagaimana begitu ya. Dia berbicara seakan-akan kita selalu akan melakukan dosa. Ayat 23 berkata bahwa ia adalah tawanan hukum dosa. Dan ayat yang ke-25, ia berkata bahwa ia adalah hamba dari hukum Allah. Semakin saya berdosa, semakin saya mengerikan. Apakah seperti ini maksudnya Pak Yohanes? Wah, ini serius sekali Pak Oti. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena banyak orang ketika berhadapan dengan realita akan konflik ini dalam sifat alami dosa mereka dan keinginan untuk mentaati Allah. Seringkali ya, mereka akan sampai kepada kesimpulan bahwa ini adalah yang terjadi. Tidak ada lagi jalan keluar. Dan mari kita melihat apa yang terjadi. Kesalahan dalam menerjemahkan hal-hal dalam bagian ini dapat mengacaukan pikiran orang. Karena Paulus berkata, aku adalah budak dosa dan budak hukum Taurat. Jadi bisakah Anda melihat hal ini? Bahkan Paulus sendiri berkata bahwa ia adalah budak hukum dosa yang bekerja di dalam aku. Jadi hal ini berarti bahwa ini adalah kenyataan. Jadi biarkan saja ya seperti itu. Namun ini semua tidaklah demikian ya.
Ini bukan kesimpulan yang benar. Mari kita perhatikan pendengar yang dikasihi Tuhan. Dan jangan kita menjadi bingung. Ketika Paulus berkata, aku adalah tawanan dari hukum dosa. Ia tidak berkata bahwa kita harus menerima hal ini dan terus menjalani kehidupan kita sebagai hamba dosa. Paulus menjelaskan kepada kita bahwa memang benar kita memiliki sifat alami dosa. Namun ada sesuatu yang memimpin kita untuk tidak berdosa lagi serta mengingini yang jahat. Ini berarti bahwa ketika kita menerima Kristus dalam kehidupan kita, ketika kita bertobat dan menjadi orang Kristen, kita terbebas dari hukuman dosa ini. Dan sekarang kita memiliki kuasa yang menolong kita untuk kita tidak lagi menjadi budak dosa. Kita memiliki kemampuan untuk melawan dosa, untuk melawan kecenderungan berbuat dosa atau berbuat yang jahat yang kita miliki secara alami. Jadi tidak ada seorang pun yang tiba-tiba menjadi murni, sempurna, dan tak bercacat. Inilah mengapa Paulus berkata bahwa ia masih merupakan tawanan hukum dosa. Ia berkata bahwa realita dosa ini masih merupakan realita yang nyata. Ancaman dosa masih ada, dan ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Inilah mengapa saya tidak dapat percaya kepada diri saya sendiri. Inilah mengapa kita perlu berhati-hati dan memperhatikan diri kita sendiri, karena kita senantiasa beresiko untuk melakukan dosa. Kita harus selalu mengawasi diri kita setiap hari ya, untuk kita siap bertobat. Karena kita tahu bahwa berbuat dosa selalu melekat di dalam diri kita, dalam sifat alami kita yang ada di dalam tubuh kita, dan tidak berarti bahwa tubuh kita sedang berperang dengan roh kita, dan tidak ada sesuatu yang baik di dalam kita. Jadi Paulus berkata bahwa kita harus berperang dan tidak menyerahkan diri kita kepada dosa. Ia berkata, perhatikanlah saudara-saudara, masih ada harapan untuk kita. Karena pikiran kita senantiasa merupakan hamba dari hukum Allah yang sekarang ada di dalam hati kita. Roh Kuduslah yang mengukirkannya di sana. Namun pada saat yang bersamaan, kita memiliki sifat alami dosa. Jadi kita akan menderita oleh karena konflik yang terjadi dalam kedua realita ini, dan itu ada di dalam diri kita. Dan terlepas dari semua ini, tidak ada alasan lagi bagi kita menundukkan diri kepada dosa dan keinginan jahat kita. Dan yang berikut Pak Yohanes, pertanyaan terakhir, bukankah kehidupan orang Kristen harus diwarnai dengan sukacita dan kegembiraan? Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-24, Paulus berkata, aku adalah manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini semua sangatlah tragis dan sepertinya Paulus begitu depresi dan siap-siap untuk mati begitu ya. Mempersiapkan dirinya untuk hasil yang terburuk. Mengapa hal ini terjadi, Pak Yohanes? Jelas sekali tidak mungkin ya kita bisa sukacita dan bergembira tanpa bisa mengatasi masalah kita. Jadi kita tidak bisa bahagia secara permukaan saja. Paulus sedang menjerit kesakitan karena ia memiliki beberapa hambatan dengan realita yang mengganggu ini. Dan tidak ada seorang pun yang dapat tumbuh dalam kehidupannya tanpa mengalami tangisan dan air mata. Dan ada hal lain yang juga membingungkan di sini ya, karena dalam terjemahan baru dikatakan siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Maut apakah ini? Sepertinya maut memiliki tubuh juga ya. Dari mana asalnya? Artinya apa? Siapakah yang akan membebaskan kita dari tubuh maut ini? Terjemahan sederhana bahasa Indonesia menuliskan dengan jelas, siapa yang akan menyelamatkan saya dari kuasa dosa yang ada di dalam tubuh saya yang menjerat saya kepada kematian rohani. Dengan kata lain, dosa berkaitan langsung dengan kematian. Jadi saya belum terbebas secara penuh dari godaan untuk melakukan yang jahat. Jadi inilah mengapa Rasul Paulus mengungkapkan keputusasaannya. Sama halnya dengan apa yang benar dalam kehidupan kita. Kita mengasihi Allah dan ingin melayani dan mentaati Dia. Namun tiba-tiba kita merasa marah, benci, rakus, dan mengingini yang jahat seperti apa? Berbicara kotor tentang orang lain, menggosipkan orang lain. Pertanyaannya adalah, mengapa hal-hal ini tidak pernah meninggalkan saya? Tolonglah saya. Sebenarnya ini berarti bahwa tubuh kita menjerat kita dalam kematian dan kita masih belum berada di sorga. Namun suatu hari nanti kita akan sampai di sana. Dan perang masih berlanjut.
Benar sekali, namun kemenangan adalah sesuatu yang pasti. Baik, terima kasih Pak Yohanes untuk semua penjelasan yang sudah disampaikan. Para pendengar, terima kasih banyak karena Anda tetap setia untuk mendengarkan program siaran ini. Berikut kita akan sampai kepada kesimpulan dari apa yang diajarkan oleh Kitab Roma pasal yang ke-7 kepada kita. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah berbicara mengenai peperangan orang-orang yang berada di luar hukum Taurat dalam pasal 7 dari Kitab Roma ini. Jadi mari kita berhenti sejenak dan kita mengamati dengan hati-hati penekanan utama, hal-hal penting yang kita perlu pelajari dari pasal ini. Saya berpikir bahwa hampir setiap orang telah mendengarkan ungkapan ini. Semakin dekat dilihat, semakin tidak ada orang yang normal. Ketika kita dekat dengan orang lain, maka kita akan melihat keanehan mereka dan bahwa ada masalah dan titik yang menegangkan. Jadi sekarang masalah yang lebih serius adalah ketika kita mulai merasakan hal ini dalam diri kita sendiri. Ketika kita menyadari bahwa kita memiliki masalah-masalah, mungkin Anda adalah orang Kristen, yaitu seseorang yang telah menerima Kristus dalam kehidupan Anda, dan Anda mengikutinya. Kemudian kita melihat di cermin dan bertanya, apakah aku ini orang Kristen yang baik, yang normal? Ketika kita melihat diri kita semakin dekat, mungkin kita mulai berpikir bahwa Anda adalah seseorang yang gagal, karena peperangan dan kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Jika ini masalahnya, mungkin Anda perlu menyadari bahwa Anda sepenuhnya normal. Ini merupakan sebuah peperangan yang besar, yang terjadi antara sifat alami kita yang baru dan yang lama. Sebagaimana kita bisa melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus dalam pasal 7 dari Kitab Roma ini. Ini semua normal sekali, dan ini merupakan bagian dari proses pertumbuhan dan pengudusan kita. Jadi, jangan kita putus asa, tetaplah tenang, ya. Tundukkan kepala Anda dan berdoa, dan ketahuilah bahwa kesulitan ini, peperangan yang kita perangi ini, merupakan sesuatu yang normal. Allah lah yang mengendalikan segala sesuatu. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.